Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Napi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai token Titan Swap. Di mana Titan Swap ini yang bermain di exchange Indodax maupun Trust Wallet, ya, yang sering profit besar pada waktu 2022, mereka mengalami shock di saat marketnya kebanting, ya, sempat crash ya di harga di bawah 20.000. Kemudian banyak sekali para trader maupun investor berlomba-lomba untuk serok dengan harapan dia akan recovery. Karena apa? Titan Swap pada tahun kemarin di bulan Ramadan itu sempat gila-gilaan pumpnya di harga 140.000. Dari posisi harga dia 16.000, dia sempat 140.000, artinya pump 1000%. Dan itu pada banyak sekali yang panik buy saat harga big pump ya menembus di atas 100.000 ke atas. Sedangkan bulan puasa kebanyakan token yang sideways marketnya ataupun yang koreksi bahkan crash, tetapi Titan justru anomali. Dia justru big pump pada saat bulan Ramadan, dan itu menunjukkan keanehan Titan pada waktu tahun kemarin. Makanya nama dia semakin dikenal di exchange Indodax maupun di exchange lain seperti KuCoin. Dan posisi 2022 di pertengahan atau sampai menuju akhir Titan Swap teman-teman ya, market terus mengalami koreksi bahkan crash yang cukup signifikan. Justru kepercayaan para trader itu semakin mengkhawatirkan bahkan menipis ya. Banyak yang tidak optimis lagi dengan market Titan. Karena saat pada waktu itu ya mereka beli di harga pucuk, kemudian sangkut yang cukup dalam ya. Terus dia stagnan di harga 20.000 sampai 25, main atas dia jebol level resisten sehingga terus mengalami crash ya sampai di harga di bawah 10.000. Dan itu pun banyak juga yang panik serok ya pada waktu itu dengan harapan dia akan recovery ke harga 20.000 lagi. Termasuk saya juga pada waktu itu serok di Indodax waktu di harga dia 8.000. Kemudian market terus turun di harga 6.000, saya sempat cut loss dulu. Lantas sampai ke titik nadir dia turun di 1030, saya masuk. Karena saya meyakini bahwa Titan Swap tidak akan jebol level support di bawah harga 1000 pada waktu itu. Kemudian pada market posisi harga 1030 dia langsung kena big pump di harga 2800. Saya lepas asetnya. Jadi yang sangkut saya jual cut loss, itu ketutup oleh saya serok di harga bawah. Nah, kebanyakan para trader ketika mereka sangkut, mereka tidak mau lagi masuk karena dianggapnya token ini tidak potensial, bahkan membuat mereka trauma. Itu para trader. Padahal yang namanya kita cut loss itu bukan hanya untuk memangkas kerugian, tetapi juga kita mengatur siasat atau strategi baru untuk menentukan open posisi masuk. Cut loss teman-teman jangan terlalu sering. Kalau kita sudah memudayakan pada diri kita sering cut loss, maka kita akan mengalami kerugian terus. Ya. Saya pernah cut loss tapi tidak sering, sekali-sekali saja. Kalau sering cut loss dan gampang pindah token, beli token A, pindah lagi ke B, pindah lagi ke C, maka kita akan terus mengalami kerugian, bahkan depo kita bisa habis. Jadi cut loss itu digunakan untuk minimalisir risiko, dan juga ya kita masih akan masuk lagi, tetapi wait and see, menunggu momen yang tepat untuk masuk ya. Karena kita jual posisi cut loss itu mengalami kerugian, tinggal tingkat kerugian kita bisa 10%, bisa 20%. Nah, bagaimana untuk mengembalikan kerugian kita ini? Makanya kita butuh wait and see, mengamati market dan juga menganalisa kapan open posisi tepat masuk atau serok ini ya, sehingga bisa menutupi kerugian kita pada saat cut loss. Nah, jadi kalau teman-teman cut loss tetapi tidak masuk lagi, bahkan trauma dan khawatir bahkan menjadi pudar, yang tadinya holders ya atau trader sekarang beralih ke pudar karena kecewa di saat dia sangkut dalam. Nah, itu salah besar teman ya. Nah, kalau saya lihat Titan Swap ini masih berpotensi akan recovery, bahkan bisa seperti dulu lagi harganya. Karena saya lihat di Twitternya itu masih
jalan terus developer mengupdate project-project dia next time. Ya. Jadi kalau menurut hemat saya dia masih berpotensi akan pump lebih tinggi lagi ya. Market cap-nya ada 59 miliar ya. Hampir 60 miliar. Fully diluted market cap atau market cap terdilusi itu 6,4 miliar. Volume transaksi 18,6 miliar pada hari ini. Biasanya Titan Swap ini teman-teman transaksi sampai 300 miliar. 200, 100 miliar ke atas ya. Nah, karena kisahnya kepercayaan sehingga volume transaksi kecil. Mereka tidak antusias untuk membeli karena khawatir, dan juga yang menjual juga tidak dalam skala besar karena tidak ada yang beli yang besar. Ya. Sirkulasi supply ada 92,6 juta. Maksimal supply ada 10 miliar token ya. Jaringan Titan Swap kalau di DEX ya, di Trust Wallet atau di CMC ini, dia menggunakan jaringan ERC20. Jadi Etherscan ya, jaringan Ethereum ERC20. Holdersnya ada 5.792 address dan total supply ada 10 miliar token. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya teman-teman ya, di Coin Market Cap atau CMC, coba kita lihat ya, itu dari posisi harga dia Rp572 harganya saat dia crash stagnan, lantas dia market breakout ya ke harga 740 kalau di CMC, kalau di Indodax 4830. Kalau dari historical data, memang para trader khawatir kalau melihat historical data dia dulu. Nah, ini 1 tahun yang lalu ya, itu 47.000 harganya. 2 tahun yang lalu 37.000. Padahal 47.000 ini pernah new ATH di harga 140.000 pada waktu bulan Ramadan. Nah, sudah lebaran ini mudah-mudahan saja harganya akan mulai recovery lagi di atas Rp1.000 ya, bahkan bisa big pump. Semoga akan dia pulih lagi, karena terus teman-teman ikuti Twitternya maupun Telegramnya agar menambah keyakinan untuk menghold token Titan Swap untuk di masa akan datang, atau hold untuk jangka panjang ya. Nah, ini teman-teman kita masuk ke websitenya ya. Ini di websitenya. Coba kita pakai ini ya, ke bahasa Indonesia coba ya. Dia terus melakukan terobosan, jadi apa yang diupdatekan di Twitter itu semua sudah diupdatekannya di websitenya ya. Nih teman ya, pengumuman teman. Titan mengeluarkan pengumuman di websitenya. Proyek Titan secara ketat mematuhi hukum dan peraturan di berbagai negara di wilayah menurut undang-undang dari peraturan berbagai negara tentang aset terenkripsi. Proyek saat ini tidak dapat memberikan layanan kepada pengguna di negara berikut. Tuh, Afghanistan ya. Nah, jadi di sini tidak bisa ya. Proyek saat ini tidak dapat memberikan layanan kepada pengguna di negara berikut. Nah, ini negara yang terkecuali. Negara yang terkecuali yang tidak bisa diperdagangkan ya Titan Swap. Termasuklah di Malaysia. Banyak sekali negara yang tidak bisa ya. Indonesia bisa kan? Karena patuh kepada hukum regulasi yang ada di Indonesia. Jepang, Korea tidak bisa tuh. Ethiopia ya. Yaman, maaf untuk tidak nyamanannya. Jadi untuk yang bertransaksi Titan Swap di negara-negara tersebut, Tiongkok, Cina, tidak bisa. Apakah kita belum tahu ya. Optimal untuk berbagai kategori aset digital dengan kurva ikatan adaptif. Ini tidak hanya menyediakan pertukaran terdesentralisasi yang berpusat pada pengguna, tetapi juga merupakan kumpulan likuiditas agregatif yang mendukung buatan cerdas pesanan. Tukar sekarang. Tuh. Nah, ini teman-teman, ini yang terbaru ya, pesanan otomatis Titan. Mekanisme order otomatis berdasarkan AMP yang dapat untuk mengeksekusi order secara otomatis dalam urutan antrean ketika mencapai harga eksekusi. Ini menyediakan
arbitrase dengan alat otomatis untuk meningkatkan mekanisme pembentukan harga AM. Rute cerdas Titan, peruntukan cerdas pesanan lintas rantai Titan memungkinkan pemilihan otomatis kumpulan likuiditas. Beberapa jaringan utama mendukung lebih banyak pasangan perdagangan dan selipik yang lebih kecil. Kurva ikatan adaptif Titan. Kurva ikatan adaptif Titan menggabungkan likuiditas yang lebih besar dengan penemuan harga yang lebih baik berbagai jenis aset. Audit alamat Titan bersama dengan CoinGecko mengidentifikasi alamat kontrak token dalam pasangan perdagangan untuk menghindari scam atau scam koin. Jadi teman-teman jangan khawatir lah kalau dia akan rapul, scam, puder-puder mengatakan dia jangan khawatir, tetap optimis untuk holders Titan, semangat dan terus serok di harga bawah. Jika recovery jual, untuk scalping itu diutamakan ya. Dukungan Titan Layer 2. Memanfaatkan protokol Layer 2 sebelum Ethereum 2.0 secara dramatis meningkatkan efisiensi clearing dan penyelesaian on-chain dan secara efektif mengurangi konsumsi gas. Jadi dukungan Titan Layer 2 ini memanfaatkan protokol Layer 2 sebelum ETH 2.0. Jadi untuk mengecili konsumsi gas. Titan DAO. Titan adalah token tata kelola Titan DAO dan memiliki proposal dan hak suara secara kolektif akan menentukan masa depan Titan. Ini ekosistemnya, penyedia likuiditas, ya. Sediakan likuiditas perdagangan ke seluruh pasar, maksimalkan pemanfaatan modal dan Titan Adaptive Bonding Curve dan dapatkan imbalan Titan selain biaya perdagangan. Ini secara signifikan menurunkan hambatan masuk bagi pembuat pasar, membuat likuiditas tersedia untuk semua orang. Pialang strategi, perencanaan dan pelaksanaan Titan otomatis order, broker strategi yang menyediakan strategi pesanan kaya. Di atas mekanisme pembuatan pasar otomatis dapat bagian dari komisi pada pesanan strategi sambil memperdaya strategi eksekusi pesanan. Ini pedagangnya. Dengan pertukaran terdesentralisasi yang berpusat pada pengguna Titan, ia menggunakan metode perdagangan non-penahanan untuk menjaga keamanan dana pada saat yang sama. Titan Smart Rute menjamin jalur perdagangan yang optimal untuk mengharapkan selipik paling sedikit dan harga terbaik. Pengembang Titan DAO adalah platform komunitas terdesentralisasi dan pemegang Titan juga merupakan pengembang ekosistem Titan dengan hak proposal dan suara, juga memiliki hak partisipasi dan pengambilan keputusan dalam semua aspek model ekonomi Titan, audit kontrak dan pendekatan teknis dan lain-lain. Nih teman ya, tokenomiknya ya, dan ekosistem, investor awal. Ini mitra ya teman ya, bahwa Titan sudah ada atau bisa diperdagangkan di KuCoin ya, KuCoin, Chain Capital, Biong dan Indodax kalau yang untuk market di Indonesia. Nah, jadi ikuti teman-teman Twitternya, medsosnya ya, agar teman agar yakin untuk para army Titan, dan semoga Titan ini akan recovery pada 2023 setelah lebaran ini ya. Disclaimer on Dior. Sampai di sini mengenai edukasi Titan, semoga bermanfaat dan semoga cuan. Jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.